Pada video kelima bagian keempat ini, saya membahas fenomena monster Loch Ness. Apakah ini bukti koeksistensi hewan purba dan manusia di masa kini? Juga saya akan bahas fenomena jejak di Sungai Paluxy. Apakah ini bukti koeksistensi hewan purba dan manusia di masa lalu? Loch Ness adalah nama sebuah danau di Skotlandia yang menjadi terkenal setelah muncul beberapa testimoni dari beberapa orang yang mengaku telah melihat kemunculan makhluk misterius menyerupai hewan purba, mungkin dari jenis Brontosaurus, Plesiosaurus, atau yang lainnya di danau itu. Foto pertama yang menjadi ikon klasik dari fenomena makhluk yang disebut monster Loch Ness atau biasa dikenal sebagai Nessie dibuat oleh seorang dokter ahli bedah Inggris pada 19 April 1934 bernama Robert Kenneth Wilson. Foto tersebut dikenal juga sebagai The Surgeon's Photograph. Foto karyanya segera dicetak oleh Daily Mail dan menyebar ke seluruh dunia, bahkan hingga saat ini. Bahkan juga di video ini ya. Namun foto tersebut dinyatakan sebagai hoax pada tahun 1994 karena bukan merupakan dokumentasi makhluk misterius yang sebenarnya, melainkan suatu mainan yang dioperasikan di danau tersebut. Demikian dilaporkan. Pada tahun 1987 dan 2003 telah dilakukan eksplorasi sonar ya, menggunakan gelombang suara ya, untuk mendeteksi keberadaan makhluk ini, dan hasilnya nihil. Pada tahun 2018 telah dilakukan juga survei DNA untuk mendeteksi kehadiran DNA makhluk purba. Hasilnya ditemukan sejumlah besar DNA belut, sehingga diperkirakan makhluk yang mungkin dilihat para saksi sebenarnya adalah oversized eel alias belut raksasa. Bagaimanapun, situs Danau Loch Ness telah mendatangkan pendapatan yang lumayan bagi Skotlandia, yaitu sekitar 180 juta US dollar per tahun atau kira-kira 2,5 triliun rupiah per tahun. Yuk, selanjutnya saya membahas tentang situs Paluxy. Paluxy adalah nama sungai di Glen Rose, Texas, Amerika Serikat. Lokasi ini merupakan sebuah situs purbakala tempat ditemukannya sejumlah besar jejak dinosaurus. Hal yang menarik dari jejak-jejak berukuran besar ini adalah ditemukannya sejumlah besar jejak lain yang berdekatan, yang ukurannya bervariasi, termasuk yang menyerupai jejak kaki manusia. Sehingga situs ini pernah dianggap menjadi bukti koeksistensi dinosaurus dan manusia. Bahkan juga pernah dipakai untuk membantah teori evolusi. Benarkah berbagai macam jejak ini merupakan bukti koeksistensi dinosaurus dan manusia di zaman dulu ya, zaman purba? Penelitian dilakukan oleh beberapa peneliti dan sejumlah paper hasil penelitian telah dipublikasikan, yang intinya menyimpulkan bahwa jejak yang diperkirakan jejak kaki manusia itu bukanlah jejak kaki manusia. Semua jejak kaki yang ditemukan pada dasarnya memiliki karakteristik berjari 3 atau tridaktil. Jejak yang lebih kecil dan memanjang itu mengalami proses alam yang meliputi pengisian, collapsing atau runtuh, bahkan juga erosi, sehingga menyebabkan menumpulnya ketiga jari pada jejak tersebut yang akhirnya hilang, sehingga menyerupai kaki manusia. Foto-foto yang sangat bagus dibuat oleh seorang peneliti yang melakukan penyelidikan intensif di situs ini.
Ada begitu banyak foto dan artikel karya beliau tentang temuan di Sungai Paluxy. Untuk menikmati foto-fotonya, para sahabat bisa melakukan pencarian di internet ya. Nama peneliti yang terkenal itu dan sejumlah artikelnya akan dengan segera atau mudah kalian temukan. Silakan disimak untuk konfirmasi maupun untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam ya. Apa yang semula dianggap sebagai jejak manusia itu sebenarnya adalah jejak dinosaurus juga, yang berukuran lebih kecil, yang berpijak pada telapaknya. Berbagai ukuran jejak dinosaurus tersebut dibagi dua, yakni yang berpijak pada jari-jari sehingga lebih melebar, dan yang berpijak pada telapak sehingga lebih memanjang, dan sempat dianggap sebagai jejak kaki manusia purba. Sudah lama bukti palsu ini ditinggalkan bahkan oleh para pendukung kreasionisme sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun suatu bukti nampaknya mendukung koeksistensi dinosaurus dan manusia, bila ternyata invalid, maka temuan tersebut tidak dipakai. Lagi pula, iman kita tidak membutuhkan pembuktian ilmiah, bukan? Hanya akal kitalah yang menuntut bukti-bukti ilmiah. Baik sekali dan disyukuri kalau ada bukti-bukti ilmiah, tetapi kalau belum ada, iman kita tidak menuntutnya. Dan iman kita tidak pula berkurang, bukan? Sebagai penutup, semoga apa yang saya sajikan dalam video ini menjadi berkat. Mohon dukungan para sahabat untuk mensubscribe channel saya ini bila belum. Dan men-share video ini bila menjadi berkat. Sampai ketemu dan Tuhan memberkati.